masih bersama gue Ravalda dan di sini tentunya gue akan memberikan inspirasi, informasi serta edukasi mengenai games nih. Dimana lagi kalau bukan di Gamepedia. Nah, gamer, sebelum akhirnya kita memulai segmen keseruan kita hari ini, gue pengen ngasih kalian informasi ter-up to date di segmen Game Update. Informasi pertama tentunya terkait dari SEA Games yang ke-31 dan akan diselenggarakan di Vietnam pada tahun ini. Nah, akan ada sampai dengan 8 games dari games e-sport yang akan dipertandingkan. Kira-kira apa aja? Ini dia. Nah, beberapa game e-sportnya itu ada League of Legends Wild Rift, kemudian ada Arena of Valor juga, ada PUBG Mobile, ada Free Fire, ada League of Legends, ada Crossfire, ada Mobile Legends, and pastinya the last one ada FIFA Online. Dan SEA Games itu sendiri akan diselenggarakan dari 21 November 2021 sampai dengan 2 Desember 2021. Gue berharap Indonesia banyak juara dan pastinya meraih medali emas banyak-banyaknya. Nah, selanjutnya gamers juga kita ada informasi lagi dari game terbaru Resident Evil dengan seriesnya Village, di mana hanya dengan waktu 4 hari saja mereka berhasil menjual sampai dengan lebih dari 3 juta kopi. Amazing. Nah, selanjutnya juga nih Resident Evil ternyata setelah performanya yang paling bagus juga dari survival horror ini, mereka langsung banjir pujian, kemudian mereka juga masuk ke top list di Steam sampai dengan minggu ke-18. Nah gamers, ada yang menarik lagi nih, pastinya kalian semua juga udah nggak asing sama NetEase. Yes, ada event terbaru dari NetEase bernama NetEase Connect 2021. Kemudian di event tersebut juga mereka baru saja mengumumkan kalau misalnya ada satu game RPG simulator terbaru bernama My School Simulator. Well yes, sesuai namanya itu sendiri berarti artinya kita melakukan sebuah simulasi. Kita bisa membuat karakter sendiri, kita bisa membangun sekolah, mengajak teman ataupun para pemain lain bergabung dalam event kita. Oke, nggak berhenti sampai situ loh gamers, di mana untuk di Indonesia sendiri itu diwakili dengan satu developer dari Bandung bernama Agate. Agate ini merilis game baru bernama Tirta, dan Tirta itu kurang lebih genrenya bakal kayak teka-teki, petualangan, cukup misterius juga, puzzling, semuanya masuk. Dan ada yang menarik juga nih, di mana ternyata untuk tema karakter, mapping, desain, ataupun keseluruhannya itu terinspirasi dari Bali. Dan Tirta juga ternyata akan dirilis di tahun 2022, dan itu ada di beberapa platform, yes, ada PS4, PS5, ada PC, sampai dengan Nintendo. Nah, itu dia tentunya informasi yang sudah kita rangkum untuk hari ini. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bersama dengan pro player dan juga caster di dunia e-sport. Penasaran gak sih orangnya siapa? So, stay tune terus masih di Gamepedia. Halo gamers, masih bareng gue Ravalda dan kali ini gue sudah kedatangan satu bintang tamu yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu juga. Siapa lagi kalau bukan Kelvin? Halo. Halo, apa kabar tuh Vin? Baik. Baik nih ya, apalagi kan kita juga lagi pandemi. Nah, kalau misalnya mungkin sebelumnya bisa diceritain dulu nih. Tadi perjalanan ke sini aman nggak? Aman sih. Aman, enak nih ya. Terus ikutin prokes juga kan. Oke. Kelvin, mungkin bisa dijelaskan dulu juga terhadap teman-teman gamer semua nih yang pada penasaran tentang Kelvin tuh siapa sih dan gimana perannya juga di dunia e-sport. Nama gue Calvin. Game gue di PC Free Fire. Role gue support dari tim Red Bull Rebellion. Oke, mungkin bisa diceritain juga dari Kelvin itu sendiri, kira-kira nih kesibukannya lagi apa aja untuk sekarang? Kesibukan gue sekarang jadi professional player aja sih. Oh gitu, dan lo umur berapa sekarang? Umur gue 20 tahun. Nah, pertama kali nih lo akhirnya decide untuk ya udahlah gue masuk aja deh ke dunia games, itu kenapa tuh? Karena gue tertarik sih, dan hobi gue juga hobi main game, dan ya gini, sekarang gue jadi pro player. Tapi ortu lu setuju tuh? Ortu gue awalnya nggak setuju. Oh, dan setelah juara? Setelah itu belum juara kok, belum bisa nunjukin. Tapi belum. Dikit-dikit ortu gue mulai setuju, dan pas gue udah dikontrak dan gue udah digaji kan. Itu ortu gue udah mulai setuju. Jadi mulai setujunya setelah ada yang mengalir dananya ke orang tua. Iya, ada yang mengalir. Ada kecipratan gitu lah ya intinya. Ada pemasukan. Ada pemasukan lah ya, nggak bakar uang doang. Oke deh, dan aduh, kalau gitu sampai sekarang nih, lu pernah jenuh nggak sih ketika bermain games? Apalagi kan lu kerjaannya cuma di gaming house doang, terus habis itu lu cuman kayak ya setiap hari makan, tidur, berdoa, main game, turnamen. Maksudnya
lu ada di satu tempat yang sama-sama mereka-mereka lagi gitu? Pernah bosan gak sih? Jenuh sih ada sih, karena kan gue mainnya, rutinitas gue tuh main cuman gitu-gitu doang ya. Tidur, main game, makan, gitu-gitu doang. Jadi jenuh sih pasti ada. Oke. Tapi cara lu nge-overcome itu gimana? Biar misalnya lu tetap semangat gitu buat main. Kalau misalnya gue lagi jenuh sih, gue biasanya gue rehat dulu main game, rehat main gamenya, terus gue keluar kayak cari street food lah, cari makan-makan. Oh, nongki dong. Ya iya kayak nongki gitulah, ngopi, lagi gitu ya sih. Tapi kerjaannya main terus cuman belum angkat medali nih. Kenapa, boy? Kenapa coba? Kalau misalnya medali itu, kalau misalnya kemarin tuh gue nggak ngangkat medali tuh gara-gara mental sih. Oh, Masih mental. kurang mental dan gue tim baru juga. Ya gitu, yang lawannya juga terlalu strong juga kan. EVOS back to back. Iya, Aura. Ya gitulah. First Jadi rider. kebanting mental gua. Belum ada mental untuk mental final, grand final gitu. Gue ngeliat sendiri kalau misalnya di RBR sebenarnya salah satu tim kuat juga sih. Cuman karena yang tadi lu bilang karena mental, dan biasanya nih banyak juga yang ngaitin ke arah mental ini karena pengalaman sama umur. Lu sendiri baru 20 tahun. Mempengaruhi nggak sih orang-orang yang lebih muda dari lu atau baru masuk ke kepala dua atau lebih tua itu dari sifat atau mental? Misalnya lebih bijak atau ternyata lebih childish gitu? Kalau misalnya di umur di bawah gue tuh pasti terpengaruh banget kan, karena awal juga pasti mentalnya kena. Nah kalau misalnya umur di atas gue itu emang kebijak, pasti pemikiran lebih luas. Bapak. Tapi pasti mekaniknya kurang. Oh gitu. Kalau misalnya tambah tua, pikiran bijak tapi mekanik kurang. Kalau misalnya lebih muda, mekanik bagus, pemikiran kurang. Jadi biasanya short call-nya itu berarti datangnya dari yang lebih berumur, maksudnya yang lebih tua gitu, atau nggak ngaruh gitu? Nggak ngaruh sih, short call di umur berapa ya, yang penting dia tegas dan pinter aja, pinter ngambil zona gitu, bisa jadi short call. Di zaman gue nih Vin, waktu gue masih jadi pro player, itu biasanya kapten itu ngerangkap 2 role, jadi short call juga, jadi kapten. Nah, kalau misalnya di Battle Royale sekarang, kira-kira kapten itu sama nggak sih sama shot caller? Beda. Tetap beda berarti di sini? Tetap beda. Oh. Terus kapten secara signifikan tugasnya apa? Kapten untuk, ada 2 sih kapten di game kan, ada kapten game, ada kapten Iya. Kapten tim lah ya, iya, kapten tim sama kapten in game. Oh, itu beda tuh di sini. Ya beda. Oke, kapten in game lebih ke arah yang decide kita bikin strategi atau gimana atau gimana? Iya, kayak bikin strategi, nyoba-nyoba strategi baru juga tuh kapten game. Terus kalau kapten luar game, kapten tim itu ya itu kayak kapten biasanya aja lah. Yang kalau misalnya berantem, ngerangkul gitu-gitu ya. Bonding, jadi tempat curhat. Ya. Oke. Berarti kalau misalnya kapten in game lebih ke arah strategis, coach di sini apa? Kalau coach sebagai analis juga bisa. Analis, yes, betul. Terus bisa juga ngerangkul juga. Gitulah coach, terus kasih tahu drop zone gitu, terus strategi. Coachnya Rebellion siapa sih sekarang? Bang Pudin. Nanti ajak lah, kapan-kapan nongki kita. Boleh. Tapi setelah COVID ya? Iya, pastinya sih. Iya, jadi seseru itu ternyata ya dunia games, dan yang menarik juga ternyata dari sekelas pro player sekarang sudah berkembang banget. Mungkin pas awal-awal zaman gue nih, pro player itu masih kayak semuanya serba online karena belum ada sponsor yang provide untuk rumah, untuk GH. Itu zaman gue tuh semua harus modal dari kita. Sekarang udah enak ya, HP bisa dipinjemin, bener gak? Benar. Dimodalin. Bener juga. Tapi nanti dibalikin kan? Kalau misalnya tergantung manajemen masing-masing. Kalau lu yang mana? Dibalikin apa enggak? Gua enggak. Oh, udah juara soalnya. Jadi hak milik. Oke, siap. ROG enggak? Bener enggak? Benar. Oke, mantap. Oke, kira-kira itu aja nih gamers untuk Kelvin. Selanjutnya kita juga masih ada satu narasumber lagi dari POV yang berbeda tentang dunia e-sport. Jadi jangan kemana-mana. Welcome back gamers, dan tanpa basa-basi lagi, di sini kita udah ada satu narasumber baru tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ivo? Hai, Ravalda. Halo. Udah saling kenal dong? Udah dong. Udah. Gak perlu kenalan? Gak usah. Gak usah. Tapi mungkin kenalannya sama teman-teman gamers aja nih. Yes. Jadi Ivor di sini kan adalah shotcaster. Kita dapat POV baru. Kalau tadi kita udah lihat dari sisi pro player, gimana tentang shotcaster dunia game? Mungkin bisa dijelasin, Ivor?
Ya, kalau untuk shotcaster di game ya, tentu kalian kalau misalkan nonton bola itu pasti ada komentator nih. Oke. Pasti akan membawa pertandingan gitu kan. Ketika misalkan pemain tim ini main dengan lawan tim ini gitu kan, pasti ada komentator yang secara kalau kita tonton pasti akan seru gitu. Kan ada jalur pertandingan yang dibawakan oleh komentatornya. Sama juga halnya kayak shotcaster, sama juga kayak di bola. Jadi kalau misalkan Calvin nih timnya main nih di RBR gitu kan. Terus dia main tuh ada tim lawannya 11 tim ya. 11 tim lawan sama dia nih. Terus kita ada komentatornya nih. Komentatornya ngebawa perjalanan acaranya dari awal sampai akhir. Jadi gitu komentator lah. Jadi yang isi suara-suara yang hype itu tuh suara lu? Enggak, banyak temen juga Sama gue. teman. Gue temen lu nggak? Enggak. Tapi Nggak. ya Lu untuk udah nggak temen? iya teman-teman. Oke. Terpaksa aja emang. Terpaksa, ya nggak apa-apa gitu dia mah. Nah mungkin bisa dijelasin dulu nih, sebelum akhirnya lu masuk ke dunia shotcaster tuh kayak gimana sih? Gua masuk ke dunia shotcaster itu berawal dari komunitas. Oke, komunitas. Ya, gua dulunya sebagai ya pekerja keras lah ya. Oh, Jadi kuli. admin. Oh bukan. Oh kuli. Kuli. Enggak. Kuli panggung. Kulgar. Ya kuli. Kuli. Nah terus akhirnya beranjak dari admin, belajar juga teman-teman gue yang dari sang sejob sama gue akhirnya pernah masuk ke ranah itu, akhirnya gue juga belajar. Gue juga mau coba gimana sih jadi showcaster tuh gitu. Kayak seru banget gitu. Dari semua game kenapa sih lo milih Free Fire gitu? Kan ada game-game yang gede juga khususnya buat di mobile ya? Kalau gue nggak tahu kenapa jatuhnya Free Fire, karena Free Fire kayak gamenya seru juga sih. Maksudnya dari secara kan dia battleground gitu kan. Terus gue juga suka game yang tembak-tembakan gitu. Tapi kadang-kadang kalau nembak yang lain di ghosting. Oh di ghosting, siap. Belum pernah ada yang tembus nih sampai sekarang. Belum, kayak dia rendah ya kalau nembak yang lain. Iya. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan yang seru sih sebenarnya. Ini untuk keduanya dari posisi Ivor sama Kelvin juga. Kalian kan sama-sama berusaha mencari cuan nih di e-sport. Menurut kalian menjanjikan gak sih pekerjaan di dunia e-sport itu sendiri? Mungkin bisa dari Kelvin dulu. Kalau menurut gue sih belum menjanjikan. Karena di dunia e-sport ini kan pekerjaannya nggak jangka panjang ya. Karena ada kontrak yang gini-gini lah. Nah jadi kagak menjanjikan. Oke, jadi karena lebih ke arah dia itu temporary kontrak ya. Bisa lu cuma dikontrak 6 bulan, 1 bulan gitu kan. Ada yang bahkan trial doang sampai 3 bulan. Oke, mungkin itu dari sisi pro player ya. Kalau dari sisi caster sendiri udah cukup menjanjikan belum e-sport itu? Sebenarnya kalau buat di dunia e-sport tentu kalau menurut gue menjanjikan karena ya tadi mungkin kalau dari sudut pandang Calvin memang itu kan per kontrak by kontrak gitu kan. Dan itu ada batas waktunya, dan di dunia e-sport pun juga yang player pasti ada rentang waktunya, ada rentang usianya. Betul. Ya kan, usia produktif dari 15 tahun sampai 22 maksimal lah gitu. Dan ya memang itu buat player emang nggak bisa jangka panjang gitu. Tapi kalau buat secara lu udah umur di 20 ke atas, itu lu bisa ngambil pekerjaan seperti coach, manager. Walaupun sebenarnya juga itu tergantung by perform juga dari timnya gitu. Terus lu bisa juga ya ambil manajer itu bisa lu kayak ngurusin tim atau gimana secara manajemen manajemen data lah buat kayak tim lu, atau lu ngurusin tim lu sendiri, itu jangka panjangnya waktunya juga panjang gitu. Oke, jadi mungkin gue bisa menyimpulkan di sini kalau misalnya kalau dari sisi pro player memang ada range umur tertentu ya, yang akhirnya itu kesannya memang temporary. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalnya kita mau jadi manajer atau kita mau jadi let's say a coach atau dan lain-lain, selama kita masih mau belajar, kita udah nikah pun, kita sudah berumur pun, selama sehat juga masih bisa ya? Masih bisa. Jadi mungkin nggak di depan kamera lagi, tapi jatuhnya di belakang. Di belakang. Mungkin jadi CEO-nya e-sport. Waduh, itu modalnya lumayan bakar duit tuh. Iya, makanya harus belajar dulu, harus pinter harus gitu. pinter. Kalau nggak pinter ya nggak bisa. Makanya kuliah guys. Kuliah di BSI. Cakep. Kuliah Di BSI aja. Oke. Nah ya. Oke. Dan ini tadi kan kita udah bahas yang manis-manis nih tentang e-sportnya. Mungkin kita bahas yang pahit-pahitnya dulu gimana? Udah siap belum? Ada hidup gue udah pahit banget. Aduh, iya gelap sih. Iya, Gimana ya? rasis kan. Nggak gitu. Bajunya. Baju gelap. bajunya. Astagfirullah. Sorry. Bikinnya tuh yang buruk gitu kalau udah soal gue. Gue tegang amat biar relax ya. Oh iya, biar kalem nih. Iya, tegang banget. Iya, ini Calvin tegang soalnya. Iya. Gua lagi yang kena. Aduh. Oke,
Nah, tentang pahit-pahitnya di e-sport, mungkin bisa dikasih tahu juga kalian apalagi pas baru pertama kali masuk, orang-orang belum kenal, harus tampil di depan netizen, timnya belum langsung menang. Itu gimana sih perasaan kalian? Kalau dari gue sendiri memang pertama kali gue terjun kan sebagai analis pertama ladies nih di Indonesia, itu gue kena body shaming tuh saat itu. Waduh. Itu waduh susah banget lu bayangin, bukan karena gue berilmu atau enggak, bukan karena gue lebih tahu dari cowok apa enggak, ya bukan karena salah gue dikatain aja gitu. Tapi itu ketika 2 tahun lalu pertama kali gue nyoba ke e-sport sih. Mungkin sekarang dari Calvin sendiri yang masih muda, kemudian dari sisi Ivor juga sebagai shortcaster cowok, tuh pernah nggak sih nerima hal-hal yang kayak gitu? Nggak selalu harus body shaming. Pindah. Kalau kayak hujatan-hujatan gitu sih pasti ada sih, apalagi kita kan sebagai professional player tuh jatuhnya tuh kayak udah artisnya di game lah. Waduh. Tapi bukan artis, saya bukan artis. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya hujat-hujat itu biasa sih, tergantung kita nanggepin gimana. Kalau gue sih kalau misalnya dihujat-hujat sama netizen, gue santai aja. Gue itu tutup kuping kalau untuk hujatan netizen. Oke, terus tapi pernah nggak sih setim sama orang yang tuh kena mental banget, kalau diomongin dikit ngedrop gitu? Kebetulan tim gua mentalnya pada kuat, jadi kalau misalnya tim gua yang kena mental nggak ada. Dari pribadi gue sendiri juga mental gue kuat, gue masuk pertama kompetitif langsung bisa nunjukin kalau gue bisa bersaing. Gila sih, Calvin keren banget jawabnya. Keren banget. Iya kan? Ngefans gak sama dia. Lu gimana Ford? Lu gimana? Kalau gue di shortcaster ya tentu banyak banget hujatan ataupun caci makian lah ya gitu, kayak apaan nih casternya kurang bagus nih, suaranya kurang ini, terus bahasannya gini gitu. Jadi banyak banget hal yang emang sering diperhatikan sama netizen, tapi balik lagi seperti yang Calvin bilang, gue juga tutup kuping gitu, gue tutup mata juga, karena kan ya balik lagi secara perform ya lu belum pernah di posisi gue. Kalau lu di posisi gue itu nggak akan semudah itu yang lu bisa nilai gitu. Nantangin banget ya bos. Makanya jadi shortcaster biar gue katain. Oke, mungkin bisa dikasih pesan juga buat teman-teman gamers di semua nih yang pengen jadi pro player atau yang pengen jadi shortcaster atau jadi host. Dari Ivor dulu nih, gimana? Pesannya ya yang penting lu tetap belajar, mau berusaha, yang penting try hard aja, apapun yang lu pengen ambil atau lu pengen pilih jalannya itu udah ada di jalan masing-masing gitu. Jadi nggak perlu harus pusingin, yang penting tetap optimis. Tetap optimis, siap. Jadi trying hard, belajar, udah pokoknya percaya diri aja ya. Kalau dari Calvin gimana? Kalau dari gua yang penting ada niat dan gak banyak ngeluh sih. Udah itu aja. Ya bagus sih, ini saling melengkapi ya. Kalau misalnya mungkin dari semuanya kan kita mulai dari niat, kita bisa ambil sarannya dari Calvin, kemudian kita setelah menjalani udah pede aja, trying hard terus aja, melanjuti saran dari Ivor itu sendiri. Sementara kalau dari gue sendiri sebenarnya ya banyakin juga berdoa, banyakin komunikasi, karena memang basically untuk di dunia e-sport itu sendiri masih masuk ke industri hiburan ya. Jadi jangan terlalu terpaku tentang apa yang udah kita kasih, tapi tetap harus blend in sama yang lain gitu. Jadi jangan malu-malu lah. Oke, kira-kira itu aja tentunya pesan dari teman-teman kita. Thank you banget Calvin, thank you banget tentunya Ivor udah menemani teman-teman gamer sampai saat ini. So, kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. So, see you guys. Dikit lagi, ya, aduh, kalah lagi dong. Asli gue nggak ngerti ya, ini tuh gue yang cupu apa mereka yang jago sih? Gimana ya? Oke, gini aja. Gimana kalau misalnya kalian semua ikut gue sama-sama belajar di coaching klinik bareng Skyla nih? Karena gue yakin kita bisa tambah jago dari dia. Oke lah, udah nggak usah ribet lagi, langsung aja. Ini dia Skyla. Oke, thank you Rafalda udah memberikan kesempatan gue untuk berbicara pada segmen coaching klinik kali ini. Dan sebelum coaching kliniknya dimulai, mungkin perkenalkan nama gue adalah Skyla. Dan di sini gue mau ngajak kalian untuk belajar bersama dan kita bakal ngambil dari contoh pertandingan antara saudara esports dan juga Lynx nih bos. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke dalam gamenya, let's go.
kita bakal membreakdown salah satu pertandingan antara tim Saudara Esports dan juga Lynx Nibos. Dan mereka bertarung melakukan setup di daerah Council Hall di map Kalahari. Dan di Council Hall ini merupakan salah satu map yang cukup tricky menurut gue. Kenapa? Karena memang kita harus tahu knowledge-nya dari segi lootingan, kompon, objektif, dan juga segi pergerakannya. Kita bisa menyaksikan kedua tim sudah saling tahu bahwa mereka berhadapan dengan 4 orang yang sama-sama lengkap. Ketika mereka sudah bertemu satu sama lain, mereka memutuskan untuk melakukan adu setup, di mana tim SAS membagi menjadi 2 kelompok, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Sementara Lynx, ketika mereka sudah mengetahui ada musuh di depan mereka, mereka lebih memilih untuk merapatkan barisan mereka dan bergerak melalui arah kiri. Ketika tim SAS mulai masuk ke daerah pertahanan tim Lynx di sebelah kanan yang dipimpin oleh Natden dan juga Fung, di sana mereka mempunyai kesempatan emas di mana mereka bisa langsung meng-knockdown satu orang atau men-take off, tapi mereka gagal untuk mempunish orang tersebut yang membuat tim Lynx yang sudah melakukan regroup bisa memberikan counter attack dengan tempo yang sangat cepat. Sementara tim dari SAS sendiri cukup jauh karena mereka membagi 2 posisi, 2 di kanan, 2 di kiri, yang membuat teman-teman SAS yang ada di sebelah kiri sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendekat. Akhirnya peperangan terjadi 4 lawan 2. Ketika tim SAS sudah mulai mendekat, sudah cukup terlambat karena 2 teman-teman dari tim SAS sendiri, Fung dan juga Natden, sudah berhasil dipunish dengan clear dan juga dengan sangat aman oleh tim Lynx. Terbukti bahwa mereka tidak membutuhkan resource cukup banyak untuk menumbangkan dan mereka juga tidak ada yang terknockdown. Membuat tim SAS sendiri harus dipukul mundur secara perlahan dan harus mengakui kekalahan mereka di daerah Council Hall. Itu adalah ketika tim SAS gagal mempunish salah satu player dari Lynx Nibos. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau mereka berhasil mempunish player tersebut? Ini tentunya bakal cukup menarik. Kenapa? Ketika mereka berhasil mempunish satu orang, kondisi bakal menjadi 4 lawan 3. Ini memungkinkan pergerakan dari tim SAS 2 orang yang ada di kiri lebih fleksibel lagi. Mereka nggak perlu melakukan backup karena mereka sudah tahu kondisi menjadi 4 lawan 3. Mereka bisa bergerak dari arah kiri, langsung menusuk ke jantung pertahanan lawannya dan melakukan flanking. Dan chance untuk melakukan locking terhadap lawannya itu bakal benar-benar lebih besar lagi. Kenapa? 2 orang di kiri, 2 orang di kanan. Musuh tersisa 3 orang, sementara musuh bakal sedikit keteteran karena ada 1 orang yang ter-take down. Ini membuat kondisi 4 lawan 3 ini bakal menjadi lebih efektif. 1 orang dari tim SAS yaitu Fung yang ada di bawah bisa melakukan pergerakan spreading ke sebelah kanan, memasang glue wall dan bisa melakukan penguncian yang sangat efektif terhadap lawannya. Ketika itu sudah terjadi, otomatis kemenangan sudah ada di tangan dari tim Saudara Esports. Nah, itu adalah 2 kemungkinan yang akan terjadi ketika ada peran kunci di mana masing-masing playernya memiliki kesempatan emas. Kesempatan emas yang dimiliki oleh Saudara Esports sendiri adalah ketika mengetahui satu musuh dari Lynx Nibos tidak menyadari pergerakan mereka yang sedang melakukan flanking di sebelah kanan. Sementara kesempatan emas dari Lynx Nibos sendiri ada ketika elemen surprise attack dari Saudara Esports itu gagal, membuat mereka yang sudah lengkap 4 orang langsung merapatkan barisan dan kondisi menjadi 4 lawan 2. Kenapa? Karena tim dari Saudara Esports sendiri 2 orang sedang melakukan flanking di posisi yang sangat jauh. So, itu adalah 2 possibility yang sangat berbeda dan 2 kemungkinan yang sekiranya sangat-sangat menjadi kunci kemenangan dari masing-masing tim yang bermain, yaitu Saudara Esports dan juga Lynx Nibos. So, that's it guys. Selesai sudah coaching klinik kita pada kali ini dan harapan gue tentunya kalian bisa paham tentang materi yang udah kita pelajarin bersama-sama dan kalian tambah jago lagi bermain gamenya. Gue harap kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. So, please Rafalda, take it away. See you soon guys. Bye-bye. Nah gamers gimana? Pastinya udah tambah jago dong, apalagi sudah dibantu juga sama coaching klinik dari Bro Skyla. Nah gamers juga itu dia tentunya untuk acara kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, Rafalda pamit undur diri, sampai jumpa di Gamepedia minggu depan. Bye-bye!